wirausaha ini diawali ketika orang tua, ya mungkin ini wasiat, mungkin wasiat bahwa cukup orang tua saja yang menjadi pegawai negeri, dan itu memotivasi saya untuk selalu berusaha hidup di luar kebiasaan orang tua saya yang menjadi pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Yunus. Saya mulai bisnis tahun 2009, meskipun embrionya sudah dimulai tahun 2003. Berawal dari perusahaan keluarga yang bernama Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu. Kemudian masing-masing dikembangkan di beberapa unit usaha, yaitu minyak kelapa, kemudian pelatihan yang berhubungan dengan kelapa, kemudian industri sabut kelapa. Ya, alamatnya di Desa Bangunjiwo, Bantul, Kasihan, Bantul. Mas, kita foto kayak gini yuk. Tuh, pas aku lagi hamil. Kenapa kelapa? Pertama, karena kelapa ini merupakan industri rakyat atau perkebunan rakyat yang hampir di seluruh Indonesia dimiliki 90% oleh rakyat. Berbeda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit ini dimiliki oleh swasta atau industri-industri besar. Tapi kalau kelapa ini dimiliki oleh petani. Tetapi selama ini tidak ada petani kelapa yang memiliki nilai lebih dari kelapa yang di kebun mereka. Rata-rata jatuh ke tengkulak kemudian dijual di pasar. Inilah yang menyebabkan kami prihatin. Kemudian kami di Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu memutuskan untuk bagaimana memberdayakan masyarakat dan memiliki nilai lebih dari kelapa yang biasanya dijual hanya dalam bentuk gelondongan selama ini. Salah satunya yang menyebabkan kenapa kelapa ini menjadi pilihan kita, karena kelapa ini hampir dari bagian-bagian dari kelapa ini sangat bermanfaat. Mulai dari akar bisa untuk obat diare, kemudian dari batangnya untuk bangunan, kemudian dari daunnya bisa untuk sapu, untuk kerajinan dan lain sebagainya. Kemudian di buahnya saja ada beberapa produk turunan. Di antaranya dari minyak kelapa bisa dibuat sabun, dibuat obat, kemudian dibuat minyak goreng, dan aneka macam kosmetik yang lain. Kemudian dari buahnya juga sabutnya bisa dibuat tali sabut yang itu dapat digunakan untuk mengatasi abrasi dan lain sebagainya. Kemudian dari batok kelapanya saja itu bisa dibuat arang aktif. Kemudian dari arang aktif itu bisa bermacam-macam industri yang menggunakan, diantaranya industri peredam suara dan lain sebagainya. Kemudian airnya itu dibuat nata de coco, yang nata de coco itu seratnya juga di Jepang bisa dibuat layar televisi atau layar monitor. Jadi luar biasa untuk kelapa ini. Sedangkan minyaknya saja itu kalau kita ekspor ke Australia, kemudian di Australia ekspor lagi, itu dibuat namanya NCT, yang itu berfungsi untuk campuran susu yang bisa diminumkan kepada bayi-bayi yang sebenarnya dia tidak bisa untuk minum susu sapi. Minyak kelapa ini sebenarnya kenapa dibilang dengan healthy cooking oil, ya, sebagai minyak goreng sehat atau minyak masak yang sehat itu. Yang pertama karena tidak ada proses RBD di sini. Proses RBD ini menggunakan hidrogen peroksida di dalam membleaching atau membersihkan minyak itu seperti halnya pada minyak sawit atau kopra. Tetapi di minyak kelapa ini kita menggunakan proses pembuatan pengambilan minyak dari kelapa itu dengan proses dingin atau dengan cool proses, tidak menggunakan pemanasan. Meskipun dalam proses pembuatan minyak goreng ini harus membuang namanya lemak asam bebas. Lemak asam bebas ini kita buang tujuannya agar ketika orang yang memasak gitu tidak menimbulkan asap ketika menggoreng menggunakan minyak
kelapa karena kandungan airnya masih tinggi, sehingga kandungan air dan lemak yang menguap itu harus kita tangkap itu menggunakan penyabunan, dengan menggunakan penyabunan, sehingga sangat nyaman. Dan penyabunan ini dibersihkan pada terakhir produksi dengan menggunakan ion bleaching atau natural bleaching, yaitu menggunakan satu jenis tanah tertentu yang itu untuk membersihkan zat-zat kimia yang masih tertempel di dalam minyak kelapa itu, sehingga betul-betul menjadi minyak yang murni, yang natural, dan itu bersih dari bahan kimia apapun. Itu diantaranya, sehingga minyak ini banyak disukai oleh kalangan atas, meskipun harganya sangat mahal dibandingkan dengan minyak biasa, bahkan 3 kali dibandingkan dengan minyak sawit. Ketika kita memproduksi ini, faktor utama di masyarakat ketika mengemas minyak kelapa yang punya kesan tidak baik ya pada zaman dahulu. Ketika saya masih kecil, orang itu banyak kesan yang negatif terhadap minyak kelapa. Yang pertama karena tengik, kemudian yang kedua minyak kelapa ini dianggap kolesterol gitu. Sebenarnya ketika Profesor John Cabara di Universitas Hawaii Amerika itu melakukan riset tentang minyak kelapa, ini menjadi kelapa trennya menjadi naik. Akan tetapi yang paling berpengaruh ketika menjual minyak kelapa ini adalah di packaging. Oleh karena itu kami di Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu ini kemudian bagaimana produksi masyarakat ini bisa memiliki nilai lebih, karena mungkin ketika orang melihat gitu, kita ingin membeli bukan sekedar mengedukasi isinya atau manfaatnya, tetapi mereka melihat bahwa ini catching gitu, jadi indah gitu, begitu indah mereka cenderung untuk membeli. Oleh karena itu kami mendesain sendiri botol untuk kita kemas dengan baik sehingga layak untuk kita masukkan. Pilihan untuk menjadi wirausaha ini diawali ketika orang tua ya mungkin ini wasiat mungkin wasiat bahwa cukup orang tua saja yang menjadi pegawai negeri, dan itu memotivasi saya untuk selalu berusaha hidup di luar kebiasaan orang tua saya yang menjadi pegawai negeri. Kemudian yang kedua, termotivasi oleh guru saya, Ustadz Jinter Tamimi. Beliau memberikan motivasi ketika saya masih di pesantren Madrasah Ma'alimi Muhammadiyah untuk menjadi wiraswastawan. Karena untuk menjadi seorang dai atau orang yang mengabdikan diri untuk dakwah itu harus memiliki kebebasan di dalam kehidupannya, diantaranya dengan berwirausaha. Itu diantaranya motivasi saya, sehingga terus itu terngiang, sehingga kami tidak ada keinginan untuk menjadi pegawai, sama sekali tidak ada keinginan untuk pegawai. Bahkan tahun ketika Pak Amidan di Kemenak itu menawarkan saya untuk masuk menjadi pegawai negeri, saya tidak ada keinginan sama sekali. Kemudian saya memutuskan untuk menolak tawaran itu dan memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Perjalanan bisnis sampai saat ini sebenarnya tidak berjalan begitu saja dengan mulus, misalnya seperti mungkin yang orang-orang lihat pada saat ini kesuksesan yang saya dapatkan gitu. Dalam perjalanannya menuju apa yang saya capai saat ini di beberapa waktu ketika kita punya keinginan untuk mengembangkan ini, tergiur dengan bisnis di luar bisnis yang saya kerjakan, sehingga sempat beberapa kali ketika saya investasi di luar core bisnis saya di minyak kelapa ini, kemudian saya tertipu gitu. Dan angkanya itu sangat besar sekali, itu hampir 2M, yang harusnya saya sudah bisa membangun pabrik kosmetik yang besar, tapi karena tergiur itu sehingga modal yang saya kumpulkan dari awal itu kemudian hancur gitu. Ini mungkin pelajaran buat saya, kemudian
mulai mengevaluasi untuk menata kembali, sehingga mulai tahun 2009, 2010 kemudian kita menata ulang perusahaan ini, kemudian manajemennya, kemudian memisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan perusahaan. Ya alhamdulillah mulai bangkit lagi dan saya bisa membangun pabrik minyak kelapa ini. Saya menyampaikan ke karyawan saya tidak merasa bahwa mereka menjadi karyawan gitu dalam tanda kutip ya. Mereka seperti anak-anak saya. Kemudian di sini saya tekankan kepada mereka, adik-adik saya itu yang bekerja bersama saya, bahwa di perusahaan kami ini mereka belajar. Kemudian yang kedua mereka mengaji gitu. Kayak kalau hari Senin mereka ada ustadz yang membimbing, dan itu juga bekerja di tempat kami menjadi kepala produksi, itu mengontrol hafalan dan tahsin atau bacaan Al-Quran mereka gitu, dan itu menjadi kewajiban. Jadi setiap pagi sebelum mereka bekerja 15 menit pertama mereka harus mengaji, kemudian sholat duha, kemudian baru bekerja, sehingga mereka betul-betul merasakan ketenangan. Kemudian ketika masa produksi dari pagi sampai sore itu kita iringi dengan murotal Quran, sehingga situasi bekerja itu betul-betul secara ruhiyah itu insya Allah mereka lebih siap gitu, lebih tenang, kemudian tidak terganggu oleh hal-hal yang lain, lebih konsentrasi, sehingga produk yang kita hasilkan nyaris tanpa ada satupun kegagalan gitu. Ini diantaranya. Alhamdulillah mereka merasakan nyaman gitu dengan di sini. Yang awalnya tidak bisa ngaji, mulai dari Iqra mereka bisa ngaji sampai mereka punya hafalan Al-Quran minimal 1 juz insyaallah. Untuk teman-teman pengusaha, apakah yang baru atau yang sudah mulai jalan gitu, agar sampai pada kesuksesan, jangan sampai mudah putus asa, itu yang pertama. Karena pada suatu saat ini seperti nasihat kawan saya gitu, nek sampai wancine, kalau sudah sampai waktunya itu kesuksesan itu pasti akan didapatkan. Oleh karena itu ditekuni terus secara istiqomah, satu saat akan tahu kunci kesuksesan itu seperti apa. Di sana itulah letaknya pemenang atau kesuksesan itu akan tercapai jika kita istiqomah di dalam menjalankan bisnis apapun. Mungkin itu diantaranya yang selama ini saya lakukan. Saya tekuni saja sampai sekarang ini. Untuk mendapatkan produk kami, Herco Cooking Oil ini, bisa menghubungi WA 081 8025 19002. Mari kita berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri. Sukses untuk Puncak Media.